Pernah kepikiran nggak gimana seni dan spiritualitas itu bisa nyambung banget? Nah, dalam tradisi Buddha, dua hal ini tuh kayaknya nggak bisa dipisahkan. Yuk, kita coba lihat bareng-bareng gimana keduanya bisa menyatu dan jadi sebuah jalan buat kita lebih paham banyak hal. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar deh, yang sebenarnya ada di inti seni dan juga agama. Gimana sih cara kita sebagai manusia menyalurkan semua ide, kreativitas, dan rasa keindahan yang kita punya? Nah, kalau dalam Buddhisme, jawabannya itu lebih dari sekedar benda-benda yang indah loh. Seni itu jadi semacam jalan atau sebuah metode untuk memahami kehidupan itu sendiri. Seni jadi medium buat menyampaikan ajaran-ajaran yang sangat dalam. Oke, biar lebih jelas, kita bedah dulu yuk. Apa sih arti seni itu sendiri dalam konteks ini? Ternyata asal katanya aja udah dalam banget. Kata seni itu dari bahasa Sanskerta sani yang artinya persembahan. Jadi dari akarnya aja seni itu bukan cuma soal bikin yang bagus-bagus, tapi sebuah tindakan spiritual, sebuah bentuk pengabdian. Dan ini nyambung banget sama apa yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara. Seni itu tentang menciptakan sesuatu yang bisa terhubung sama kita secara emosional, yang bisa bikin kita merasa kagum, terharu. Ada koneksi batin di sana. Nah, ekspresi spiritual ini nggak cuma lewat satu cara aja. Dia berkembang dalam 5 bentuk yang beda-beda. Dan semuanya punya keunikan masing-masing. Yang pertama, pastinya seni rupa. Lewat relief batu, patung, lukisan, semua ini tuh kayak buku cerita visual. Ajaran dan legenda dibikin jadi bentuk fisik, biar semua orang bisa lihat dan belajar langsung. Terus ada seni musik dan seni tari. Nah, dua ini sering banget jadi satu paket. Keduanya dipakai buat merayakan momen-momen penting dan menyampaikan pesan-pesan ajaran. Jadi konsep yang abstrak bisa kita rasain langsung lewat suara dan gerakan. Dan buat melengkapi kelima bentuk ini, ada seni teater yang menghidupkan kisah-kisah lewat pertunjukan, dan juga seni sastra yang pakai kekuatan bahasa dan keindahan kata-kata buat ngejelasin filosofi-filosofi yang dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Gimana seni Buddhis ini bisa berubah pas menyebar ke seluruh dunia. Ternyata bukannya kaku, tapi justru fleksibel dan adaptif banget. Nah, ini contoh yang pas banget buat ngeliatin asimilasi budaya. Coba lihat deh, di Jambi, viharahnya pakai atap gaya lokal Indonesia. Terus yang di Rembang, kelihatan banget ada pengaruh dari Thailand. Beda kan? Tapi intinya tetap sama. Ini nunjukin gimana seni bisa berdialog dengan budaya setempat, menciptakan sesuatu yang baru, tapi pesannya tetap terjaga. Jadi, ini bukan cuma soal tampilan luarnya aja. Seni Buddhis itu juga semacam peta atau panduan. Di balik setiap keindahannya, ada simbol-simbol dengan makna yang dalam banget. Contohnya, ukiran batu ini. Kelihatannya rumit ya, tapi ini bukan cuma hiasan loh. Ini adalah pelajaran visual tentang patika samuppada, atau hukum sebab akibat. Gampangnya gini, ajaran ini bilang kalau semua hal di dunia ini saling nyambung. Nggak ada yang terjadi gitu aja. Semua pasti ada sebabnya. Konsep sebab akibat ini, tergambar jelas banget di kisah nyata Raja Asoka yang agung. Awalnya, dia dikenal sebagai seorang penakluk yang sangat kejam. Tapi setelah dia lihat sendiri kehancuran luar biasa yang dia sebabkan karena perangnya, dia merasa nyesel banget. Pertanyaan, apa yang telah kulakukan, itu jadi titik baliknya, sebuah pencerahan yang lahir justru dari penderitaan besar. Di momen saat dia sadar akibat perbuatannya itu, dia berubah total. Dari yang tadinya dijuluki Ashoka yang kejam menjadi Ashoka yang bijaksana. Dia lalu menjadi pelindung kedamaian dan menyebarkan ajaran Dharma ke seluruh dunia. Nah, ide soal perjalanan batin menuju pencerahan ini diabadikan loh dalam arsitektur monumen-monumen Buddhis yang paling megah. Contoh paling puncaknya, tentu saja Candi Borobudur. Candi ini tuh kayak peta 3 dimensi dari perjalanan spiritual. Strukturnya sengaja dibuat buat nuntun kita. Kita mulai dari tingkat paling bawah, Kamadhatu, atau alam nafsu. Terus kita naik ke Rupadhatu, alam bentuk. Sampai akhirnya di puncak, Arupadhatu, alam tanpa bentuk. Simbol pencerahan tertinggi. Jadi, proses berjalan kaki melewati tiap tingkatnya itu sendiri udah jadi bagian dari meditasinya. Jadi, intinya apa sih?
Semua karya seni ini tuh dibuat untuk menjadi teman dalam perjalanan kita sendiri. Bukan cuma benda mati, tapi sumber kebijaksanaan yang bisa menuntun kita. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Dalam perjalanan hidup ini, teman seperti apa sih yang kita pilih untuk menemani kita?